Hello students, welcome to my channel. Video ini berisi materi tentang pengukuran dan besaran. Pada bagian pertama ini kita akan membahas ketidakpastian pengukuran tunggal. Berikut ini adalah besaran-besaran yang sering kita temui dalam kehidupan. Bagaimanakah cara memperoleh nilai besaran-besaran ini? Perhatikan, nilai dari besaran-besaran ini diperoleh dengan cara menghitung. Sedangkan nilai dari besaran-besaran ini diperoleh dengan cara mengukur. Bagaimanakah tingkat kepastian atau kebenaran dari hasil kedua cara ini? Jumlah telur sebanyak 12 ini mudah dibuktikan dan dapat dipastikan kebenarannya, karena jika dihitung dengan benar, setiap orang akan mendapatkan hasil yang sama. Jadi 12 ini disebut angka pasti. Sedangkan untuk panjang meja, meskipun diukur dengan cara yang sama, bahkan dengan alat ukur yang sama, belum tentu setiap orang mendapatkan hasil yang sama. Bilangan yang diperoleh dengan cara menghitung disebut bilangan eksak. Semua angka pada bilangan eksak adalah angka pasti. Sedangkan bilangan yang diperoleh dengan cara mengukur disebut bilangan penting. Bilangan penting terdiri dari satu atau beberapa angka pasti dan sebuah angka taksiran. Aturan tentang cara menuliskan atau melaporkan hasil pengukuran dijelaskan dalam teori ketidakpastian. Pengukuran yang hanya dilakukan satu kali disebut pengukuran tunggal, sedangkan pengukuran yang dilakukan lebih dari satu kali disebut pengukuran berulang. Berikut ini adalah contoh pengukuran menggunakan mistar. Berapakah panjang benda? Hasil pengukuran lebih dari 4,6 cm, tetapi belum mencapai 4,7 cm. Berarti hasil pengukuran diawali angka 4,6, diikuti satu angka setelah angka 6, yang belum tentu setiap orang menyatakan hasil yang sama. Mungkin 4,63 atau 4,64 atau 4,65. Berarti angka 4 dan 6 ini adalah angka pasti, sedangkan angka 3, 4, dan 5 ini adalah angka-angka taksiran yang belum pasti kebenarannya. Akan pasti benar jika dikatakan hasil pengukuran adalah antara 4,60 sampai 4,70 atau antara 4,60 sampai 4,65 atau antara 4,55 sampai 4,65. Semua ini bernilai benar, tetapi manakah yang sesuai dengan aturan dan apakah kita bebas menentukan angka taksiran? Sebelum mengukur, kita tentukan terlebih dahulu tingkat ketelitian alat ukur yang akan digunakan. Ketelitian alat ukur sama dengan setengah dari nilai skala terkecil. Mistar adalah alat ukur panjang dengan skala satuan cm. Perhatikan, skala 1 cm ini dibagi menjadi 10 skala yang lebih kecil. Berarti jarak antara dua garis yang berdekatan ini adalah 0,1 cm atau 1 mm. Inilah yang disebut nilai skala terkecil. Karena ketelitian alat ukur adalah setengah dari nilai skala terkecil, berarti ketelitian mistar adalah setengah dari 0,1 cm, yaitu sama dengan 0,05 cm atau 0,5 mm. Kita tinjau kembali skala pada mistar. Jarak antara dua garis ini adalah 1 mm. Jika jarak ini kita bagi dua, diperoleh jarak yang menunjukkan ketelitian mistar, yaitu delta X sama dengan 0,05 cm atau 0,5 mm. Berdasarkan nilai ketelitian ini, hasil pengukuran menggunakan mistar mempunyai ketentuan sebagai berikut. Dalam satuan sentimeter mempunyai dua angka desimal atau dua angka di belakang koma, sedangkan dalam satuan milimeter mempunyai satu angka desimal.
dan angka taksiran yang digunakan adalah 0 dan 0,05 cm atau 0,5 mm. Cara penulisan atau pelaporan hasil pengukuran adalah X sama dengan X0 plus minus delta X, di mana X0 adalah nilai yang diperoleh dari hasil pengukuran yang terdiri dari satu atau beberapa angka pasti dan sebuah angka taksiran, sedangkan delta X adalah nilai ketelitian alat ukur. Cara menentukan angka taksiran adalah sebagai berikut. Jika kita memperkirakan hasil pengukuran berada dalam area ini, yaitu belum mencapai garis tengah, maka angka taksirannya sama dengan 0. Tetapi jika kita memperkirakan hasil pengukuran berada dalam area ini, yaitu telah mencapai garis tengah atau lebih, maka angka taksirannya adalah 0,05 cm atau 0,5 mm. Perhatikan gambar ini. Berapakah hasil pengukurannya? Hasil pengukuran lebih dari 8,3 cm, tetapi belum mencapai 8,4 cm. Berarti 8 dan 3 ini adalah angka pasti. Untuk menentukan angka taksirannya, kita buat perkiraan posisi garis tengah antara 8,3 dan 8,4 seperti ini. Ternyata hasil pengukuran berada dalam area sebelum garis tengah. Berarti angka taksirannya adalah 0. Jadi X0 sama dengan 8,30 ditambah 0. Perhatikan, sesuai ketelitian Mister, hasil pengukuran harus mempunyai dua angka desimal, dan 0 ini adalah angka taksirannya. Diketahui ketelitian Mister adalah 0,05 cm, dan penulisan atau pelaporan hasil pengukuran adalah X sama dengan X0 plus minus delta X, dan inilah hasilnya. Batas ketidakpastian hasil pengukuran adalah dari 8,25 cm sampai 8,35 cm. Selanjutnya, berapakah hasil pengukuran ini? Nilainya telah melewati 8,1, tetapi belum mencapai 8,2. Berarti 8 dan 1 ini adalah angka pasti. Untuk menentukan angka taksirannya, kita buat perkiraan posisi garis tengah antara 8,1 dan 8,2 seperti ini. Ternyata hasil pengukurannya telah melewati posisi garis tengah. Berarti angka taksirannya adalah 0,05 cm. Dan inilah hasilnya. Inilah batas ketidakpastian hasil pengukurannya. Bagaimanakah dengan hasil pengukuran ini? Jika kita memperkirakan hasil pengukuran tepat pada posisi garis tengah, maka angka taksirannya adalah 0,05 cm. Jadi inilah hasilnya. Lalu bagaimanakah jika hasil pengukuran tepat pada suatu nilai seperti ini? Dalam satuan sentimeter, hasil pengukuran menggunakan Mister mempunyai dua angka desimal. Jadi inilah hasilnya. Kita lanjutkan dengan ketidakpastian pengukuran tunggal pada ampere meter, yaitu alat ukur kuat arus listrik. Ini adalah salah satu contoh skala ampere meter. Saat digunakan untuk mengukur, jarum ampere meter akan bergerak menunjuk nilai tertentu sesuai besarnya arus listrik yang melaluinya.
Pada ampermeter ini terdapat dua skala, yaitu bagian atas dan bagian bawah, yang dapat dipilih sesuai keperluan. Kedua skala ini mempunyai tingkat ketelitian yang berbeda. Dalam video ini kita hanya akan membahas skala pada bagian bawah, karena skala pada bagian atas mirip dengan skala pada mistar yang telah kita bicarakan. Pada skala bagian bawah, perbedaan nilai antara dua garis ini adalah 0,2 ampere. Skala 0,2 ampere ini dibagi menjadi 10 skala yang lebih kecil. Jadi jarak antara dua garis yang berdekatan ini adalah 0,02 ampere. Ini adalah nilai skala terkecil. Ketelitian alat ukur sama dengan setengah nilai skala terkecil. Berarti ketelitian ampermeter untuk skala ini adalah setengah dari 0,02 ampere, yaitu sama dengan 0,01 ampere. Sesuai tingkat ketelitian ini, hasil pengukuran mempunyai ketentuan sebagai berikut. Dalam satuan ampere mempunyai dua angka desimal, dan angka taksiran yang digunakan adalah 0 dan 0,01 ampere. Cara menuliskan atau melaporkan hasil pengukuran adalah I sama dengan I0 plus minus delta I, di mana I0 adalah nilai yang diperoleh dari hasil pengukuran yang terdiri dari satu atau beberapa angka pasti dan sebuah angka taksiran, sedangkan delta I adalah ketelitian alat ukur. Cara menentukan angka taksiran adalah sebagai berikut. Jika kita memperkirakan hasil pengukuran berada dalam area ini, yaitu belum mencapai garis tengah, maka angka taksirannya adalah 0. Tetapi jika kita memperkirakan hasil pengukuran berada dalam area ini, yaitu telah mencapai garis tengah atau lebih, maka angka taksirannya adalah 0,01 ampere. Perhatikan contoh berikut ini. Berapakah hasil pengukurannya? Hasil pengukuran lebih dari 0,24 ampere, tetapi belum mencapai 0,26 ampere. Berarti 2 dan 4 ini adalah angka pasti. Untuk menentukan angka taksirannya, kita buat perkiraan posisi garis tengah di sini. Ternyata hasil pengukuran belum mencapai garis tengah. Berarti angka taksirannya adalah 0. Maka inilah hasil pengukurannya. Kita tidak perlu menambahkan angka 0 setelah angka 4 karena hasil pengukuran telah sesuai dengan ketelitian ampermeter, yaitu mempunyai dua angka desimal. Inilah batas ketidakpastian hasil pengukurannya. Selanjutnya, berapakah hasil pengukuran ini? Hasil pengukuran lebih dari 0,04 ampere, tetapi belum mencapai 0,06 ampere. Berarti angka 4 ini adalah angka pasti. Untuk menentukan angka taksirannya, kita buat perkiraan posisi garis tengah di sini. Ternyata hasil pengukuran telah melewati garis tengah. Berarti angka taksirannya adalah 0,01 ampere. Maka inilah hasil pengukurannya. Inilah batas ketidakpastian hasil pengukurannya. Thank you for watching my video. Please subscribe, like, share, and comment. See you.